Puluhan bantuan kemanusiaan dikabarkan bergerak menuju Gaza, baik itu perlintasan jalur darat maupun udara. Relawan dan instansi terkait harus berpacu dengan waktu karena pengiriman bantuan dibatasi oleh Zionis Israel. Ya, untuk mengetahui bantuan masuk ke wilayah Gaza, kita sudah terhubung dengan Eko Sulistyo, relawan Palestina di wilayah Jordania. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Mas Eko. Bagaimana kondisi pengiriman bantuan hingga saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ijul, Mbak Syahda, dan seluruh pemirsa TV One rakyat Indonesia. Pengiriman bantuan terus berlangsung melalui pintu koridor jalur darat Jordania. Pantauan kami hampir setiap hari pengiriman dilakukan melalui pengawalan ketat tentara kerajaan Jordania menuju perbatasan antara Jordania dengan Palestina melalui pintu King Hussein Bridge. Dari pintu King Hussein Bridge akan menuju ke Allenby, dari Allenby menuju Zikim lalu ke Gaza Utara. Mas Eko, mungkin bisa dijelaskan adakah kendala dalam mendistribusikan bantuan memasuki wilayah Gaza? Dari komunikasi kami dengan counterpart dan pihak militer Jordania, memang bantuan yang dikirimkan masih sangat minim dan sangat sedikit sekali karena dari jumlah per hari yang seharusnya 500 hingga 600 kontainer barang bantuan sampai saat ini dibatasi hanya sekitar 50 truk kontainer yang bisa diberikan per harinya, dan karena masih minimnya bantuan-bantuan yang melalui jalur darat koridor Jordania, bahkan ada hanya 10 truk, 20 truk per hari. Oleh karena itu, saya mengajak lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia, filantropi di Indonesia, alhamdulillah karena jalur koridor pintu perbatasan Jordania sudah dibuka, bisa kami atau sama-sama kita kirimkan bantuan yang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kendala-kendala selain tadi masih terbatasnya barang bantuan dan dibatasinya barang bantuan masuk, ya karena adanya juga jam pembatasan. Dalam hal ini ada 2 jeda kemanusiaan yang terjadi saat ini. Ada jeda ceasefire itu pukul 10 pagi hingga pukul 20.00 atau 8 malam, itu jeda perang atau ceasefire. Tapi kenyataannya walaupun jeda ceasefire itu dilakukan, tapi tetap saja roket-roket, ledakan-ledakan, tembakan-tembakan juga terjadi, dan itu jelas-jelas melanggar dari jeda kesepakatan, dan itu sangat mengganggu proses barang bantuan menuju titik-titik lokasi. Yang kedua, adanya juga waktu bantuan masuk pukul 6 hingga 23 waktu sini atau pukul 6 pagi, yang mana persiapan pengiriman bantuan itu biasanya mulainya dalam 3 dini hari waktu Jordania atau waktu setempat. Itu sangat menyulitkan juga bagi kami karena kami harus memantau bangun pagi-pagi atau dini hari untuk mengikuti proses pendistribusian tersebut hingga pintu perbatasan. Dan tembak-menembak itu masih sering terjadi walaupun ada jeda-jeda waktu kemanusiaan. Yang ini juga sangat menyulitkan atau menjadi kendala tim kemanusiaan yang berada di dalam Gaza Palestina. Jadi selain pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh Zionis, waktu yang sangat sempit dalam melakukan pendistribusian serta jumlah yang sedikit berhasil masuk ke dalam karena memang masih dibatasi. Oleh karena itu, pemerintah Jordania dalam hal ini bukan hanya melalui koridor jalur darat karena memang banyak kendala, akhirnya kurang lebih sekitar sudah 2 minggu ini pintu jalur udara dibuka. Nah, yang menjadi kendala dalam pendistribusian melalui jalur udara, kendalanya adalah
pendistribusian tidak bisa terlalu banyak. Karena kenapa? Karena memang pesawat atau melalui airdrop tidak bisa serta-merta dalam jumlah banyak seperti menggunakan truk. 10 ton, bahkan 15 ton, maksimal sekitar 20 ton sekali jalan. Memang waktu itu sekitar seminggu yang lalu baru 2 pesawat yang terlibat dari Jordania dan Uni Emirat Arab. Tapi sekarang sudah ada 4 negara yang terlibat, Jordania, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Kanada. Kami sempat berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak KBRI dan Bapak Duta Besar Palestina Duta Besar Jordania merangkap Palestina, bahwa kita juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan melalui airdrop dan kita diminta siap-siap. Kami masih menunggu dan sampai saat ini pun kami sedang bersiap-siap. Ini salah satu payung parasut yang kita sediakan, yang kita siapkan. Mudah-mudahan Indonesia bisa berpartisipasi lagi mengirim bantuan melalui airdrop. Jadi kita sudah diminta mempersiapkan. Jadi kita tinggal tunggu permitnya aja, tinggal tunggu izinnya. Jadi payung-payung terjun ini sudah kita persiapkan dengan dengan jumlah yang memang belum cukup besar. Mudah-mudahan di Jakarta bisa mendengar, Indonesia bisa mendengar, kita bisa ikut kembali berpartisipasi dalam pengiriman barang bantuan melalui udara atau airdrop seperti tahun lalu. Karena airdrop atau pengiriman melalui udara tidak ada pilihan lagi. Karena memang jalur darat sulit, melalui pintu Rafah juga dibatasi, melalui pintu Jordania juga masih dibatasi. Akhirnya sepertinya pihak kerajaan Jordania mengambil keputusan untuk agar barang bantuan bisa mendapat alternatif melalui jalur udara. Nah, koordinasi ini tentunya kami dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia berkoordinasi dengan Jordan Hashemite Charity Organization dan Jordan Air Force. Kami sedang menunggu. Mudah-mudahan permit ini bisa kami dapatkan dan kita Indonesia bisa berkontribusi melalui bantuan melalui udara, yaitu airdrop. Baik, terima kasih Eko Sulistyo atas informasinya dan juga waktunya bersama kami di Kabar Pagi. Dan Kami akan tunggu ada update tambahan berikutnya dari juga, Anda. Mas. Ada tambahan juga bahwa Ya, silakan Pak Eko. semakin banyak masyarakat Gaza yang dievakuasi ke Jordania dan dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka hanya berbalut pakaian saja dari Gaza menuju Jordania. Hari ini aja sudah 117 anak dengan luka-luka yang sangat menyedihkan ya. Ada yang amputasi, ada yang kanker mata, ada yang patah tulang, kondisinya sangat menyedihkan. Sore ini waktu sini kita diminta merespon beberapa keluarga yang tidak memiliki pakaian, beberapa keluarga yang membutuhkan bahan pangan. Itu sore ini kami belum bisa respon karena banyak yang keluar dari Gaza dan berada di Jordania. Tadi sore kami baru, karena memang kami juga sedang mempersiapkan barang-barang bantuan untuk saudara-saudara kita Palestina yang ada di Jordania. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Ayo bantu terus Palestina karena memang bencana kelaparan sangat parah dan beberapa kali kami ketemu teman-teman WHO, teman-teman dokter, teman-teman kesehatan, mereka menceritakan yang sangat saya tidak bisa kuat gitu ya mendengarnya. Mudah-mudahan kita bisa segera membantu Gaza Palestina. Baik, mudah-mudahan bantuan yang masuk ke Gaza ini akan semakin dipermudah. Terima kasih Pak Eko Sulistyo atas informasinya. Sehat selalu Pak. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Ya, Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Izul dan Mbak Syahda.